aja, karena kalau story kan kayak cerita, jadi saya nggak perlu nyiapin banyak hal, jadi cuman cerita aja kan, kira-kira seperti itu yang saya rasakan aja, yang saya omongkan. Tapi nanti kalau kurang lama kayaknya kok nggak banyak, nanti apa ya, mungkin tour aja ya, mungkin ini di kantor ada bisa touring. Menarik. Sekaligus diskusi nanti Pak. Boleh. Ya. Yang jelas yang saya rasakan itu ketika orang anggap sukses, kadang saya juga enggak, kadang saya nganggap pas saya senang saya sukses, tapi orang lain nggak ngerasa, itu udah hal yang menurut saya kayak, kadang saya pas bangga bikin waktu SMP saya bisa bikin PC itu saya sukses, tapi kan itu kan nggak ada orang tahu. Padahal ketika saya sudah bikin perusahaan juga menurut saya masih biasa, tapi orang lain bisa bilang loh kok gede gitu. Itu ya point of view aja. Nah yang menarik itu ini Mas Derek Muller dari channel Veritasium, kalau follow di YouTube, dia bilang, ini nama channelnya Veritasium, dia mengemukakan sukses itu bisa hard work atau kerja hard work atau luck, itu menarik dia mengulasnya. Jadi saya dan saya kayak ngalamin banget gitu. Jadi memang iya kerja keras iya, tapi pada akhirnya luck lah yang menentukan. Jadi saya merasa kok lebih banyak bejonya daripada pencapaian itu seringnya kok merasa banyak kebetulannya gitu. Yang saya alamin juga, apa yang saya ceritakan simple. Passion saya what you love. Passion saya memang di dunia IT programming sejak kecil, dan sampai gede pun masih di situ. What you have ya, apa yang saya punya waktu itu ya saya utilisasi sampai bisa menghasilkan. Start from small, maksudnya ya dari awal, dari kecil gitu. Apa yang saya suka waktu kecil jelas game. Awal-awal saya suka komputer bukan langsung coding, tapi game dulu. Dari situ saya kadang ketemu saudara, ketemu siapa, di situ baru ketika mereka waktu itu masih DOS bikin scripting gitu, saya tertarik gitu. Terus bapak saya juga langganan majalah komputer waktu itu, ada semacam Pascal, waktu itu Pascal ada coding sederhana. Saya zaman itu belum ada internet, jadi ya sumber informasi ya dari majalah, buku, dan dari majalah komputer itu saya sering nyoba Turbo Pascal waktu itu. Dan saya juga suka habis bosen coding karena nggak merasa susah, sempat beralih ke kayak Photoshop, Corel gitu. Tapi begitu melihat orang lain kok lebih canggih, saya nggak ngerasa ada bakat di gambar, saya banting setir lagi ke program. Traveling ini lumayan banyak menginspirasi ya. Waktu SMA saya itu bukan bolos ya memang pengen ke Bandung gitu. Waktu saya SMA itu pengen ke Bandung melihat kakak kelas. Ketika di Bandung itu mereka yang sudah kuliah di ITB, dengan senangnya itu akhirnya blank. Oh ya? Tertampil Pak. Tampil, oke. Jadi waktu itu teman saya waktu itu bilang, ini ada CD Linux, nanti di masa depan itu Linux itu akan mendominasi gitu kan. Itu saya ingat banget peristiwa itu. Disitulah saya mulai wah ini nih kayak momen, berarti besok harus belajar Linux gitu kan. Jadi, dan ketika SMA saya juga pernah dapat buku dari temen yang bapaknya kerja di Boston tentang internet. Waktu itu kan belum ada internet, jadi apa sih itu email, halo, blank juga?
Di saya enggak sih, Pak. Enggak ya? Terus dari situlah saya belajar HTML. Itu ingat saya belajar HTML waktu MPTN. Dan intinya dari ketemu teman-teman itu saya dapat banyak hint atau arahan, besok tuh seperti ini, besok tuh seperti itu, kira-kira seperti itulah. Yang saya punya waktu itu ya cukup membuat saya cepat belajar, disentuh. Maksudnya saya punya PC jelas sejak kecil, sejak sudah berakrab dengan komputer, dan saya lebih banyak di rumah karena saya tidak cocok main di kampung gitu ya, jadi sering kebuli gitu, dan akhirnya di rumah itu lebih nyaman, dan keluarga saya tidak membebaskan gitu, saya mau ngapain, saya mau itulah yang saya awal dari saya suka sampai akhirnya suka itu melebihi kayak sekolah. Jadi kadang saya lupakan, hanya saya sekolah itu SMA kelas 3 aja yang serius, kelas 1, 2 itu kayak cuman main aja gitu. Terus good friends maksudnya ya ketemu banyak di elektro, itu benar-benar teman yang bisa Mas si Ogi yang partner saya itu dulu saya yang ngajarin awalnya Linux, saya ajarin, ini saya ajarin, tapi baru 6 bulan nggak ketemu dia udah bisa coding. Itu kan saya kaget, loh kok dia bisa kok saya nggak bisa, itu kan. Nah, itu kayak bikin pemacu ya. Jadi awal-awal temen itu terus jadi memacu saya belajar. Jadi saya walaupun sejak kecil sudah coding, tapi kan itu coding yang nyontoh dari majalah, nyontoh dari apapun, dan ketika saya dihadapkan dengan layar kosong gitu kan, ini mau ngapain gitu kan, nggak ngerti harus yang di coding apa, tujuannya ini, yang kalau dari blank gitu. Nah, baru kuliah itulah saya bisa kalau misalnya saya butuh ini, nah saya bisa dari from scratch gitu lah, mengawali, oh ini harus seperti ini, harus seperti ini, itu dari kuliah awal-awal, sehingga kerasa banget teman-teman itu ngebantu gitulah. Good relationship itu setelah kerja pun ini maksudnya pacar saya waktu itu ya tidak support lah, untuk enggak, karena menurut saya walaupun kita udah ngapa-ngapain, tapi kalau kita punya toxic family atau itu sudah akan ganggu juga kan. Saya merasa kerja itu kayak harus dalam environment yang nyaman lah gitu, kira-kira. Start from small yang saya maksudkan itu, saya udah seneng jual komputer itu sudah sejak kecil. Jadi SMP itu pulang sekolah saya itu jualan part-part kayak hard disk, VGA card, keyboard, mouse atau apalah. Jadi ada teman yang butuh rakitin PC kayak gini, nanti saya pilih toko ini bagus, di ini toko ini saya belikan, saya jual ke dia. Dari situlah RAM-nya apa. Jadi dari SMP itu sepulang sekolah itu pit-pitan naik sepeda itu sambil ke toko-toko beli-beli, nanti temen itu saya bikin PC gitu kan. Kalau sekarang kan laptop ya, dulu waktu masih PC. Dan waktu itu saya ingat keuntungan pertama tuh Rp5.000, itu seneng banget. Jadi jual RAM di anak kuliah gitulah, anak kuliah dari Jogja gitu. Lalu karena kayak saya ngerasa passionnya di jualan waktu itu, saya mikir kalau kuliah juga harus bisa kerja gitu kan, karena saya nggak ngerasa cocok di dunia akademis sejak awal. Jadi kebetulan waktu SMA itu di SSC kayak bimbingan belajar
dia menyebutkan kalau kuliah mau sambil kerja itu yang bisa bolos tuh di elektro UGM. Disitulah saya langsung kayak pengen, wah di elektro aja gitu loh. Karena saya pernah awalnya pengen ITB. Itulah mengapa saya SMA sering bolos ke ITB, cuma pengen lihat-lihat aja. Tapi begitu melihat kok serius amat, saya mundur dan katanya di elektro bisa bolos. Nah di situ saya kayak kesana aja gitu kan. Jadi tapi memang sejak awal memang semester awal memang memang masih niat, tapi begitu semester 3 itu sudah pengen kuliah tuh, cuma pengen apa ya mengejar syarat lulus minimal. Jadi C sudah cukup gitu, D-nya dimaksimalin dan pokoknya lulus gitu kan. Itu kayak bagi saya mungkin waktu itu ibu saya juga nggak setuju, tapi bagi saya itu strategi aja sih, karena kalau kebanyakan waktu ngurusin kuliah dan saya tidak ada passion di situ kan, maneman gitu kan. Di kelas 2001 tuh saya sudah kerja di warnet jadi sysadmin gitu, yang ngurusin. Disitulah saya mulai banyak banget dapat ilmu. Kebetulan bos saya waktu itu juga membebaskan saya berkreasi, saya bikin server buat video sharing, kayak file sharing. Sampai sekarang masih, waktu itu warnet itu cuma warnet. Waktu itu di Merapi warnet saya itu sudah ada file sharing kayak mau share film gitu kan. Nah itulah yang sampai sekarang di Jogja ini agak terkenal, kalau ada warnet itu ada sharing file filmnya. Sampai pernah ada customer ketika di warnet lain itu datang, loh kok nggak ada sharing filmnya gitu. Jadi yang waktu itu sebelum ada Netflix ya, jadi waktu itu akhirnya banyak warnet melakukan langkah yang sama. Lalu kemudian mulailah 2003 waktu itu, habis dari gaji terakhir di warnet ya, kami gunakan untuk sewa kontrak lah di Pogung Dalangan dekat kampus. Jadi sekalian buat basecamp teman-teman kalau mau ngerjain atau mau bikin laporan waktu itu seringnya ya. Waktu itu awalnya yang saya rasa tujuan awal bikin Jogja kan bikin software development, bukan web hosting. Dan web hosting itu lagi aja. Jadi itulah yang kayak ngerasa bagaimana keberuntungan itu kok ngaruh banget. Waktu itu kita di sela-sela bikin software itu sering mainan scripting untuk integrasi ke SMS. Lalu waktu itu kebetulan si Ogi ini membuat website berita dari detik.com, dan berita di Detik kita posting ulang di situs kita, dan itu jelas melanggar hukum, dan makanya itu langsung viral di Indonesia waktu itu. Hanya 3 hari, awal-awal ada internet di Indonesia, belum ada sosial media, langsung viral. Lalu disitulah banyak orang tertarik bagaimana caranya seperti itu. Dan di situ ada orang lain yang mau membayar kita program untuk crawl, kalau istilahnya kan crawl web scraping ya, itu. Dan dibayarlah dengan hosting, karena nggak ada uang yang bisa ditransfer, dia bayar dengan hosting. Pak Chandra namanya kalau salah. Dia itu, lalu kita bilang ke Pak itu kita jual lagi ya, nggak apa-apa ya. Terus akhirnya kita jual. Baru berapa ya, 1 bulan itu kok udah rame gitu kan, udah karena juga setelah kita kan juga ikut hosting di tempat lain. Waktu itu di MWN, Master Webnet. Itu kita mengalami kendala kayak mereka belum 24 jam, walaupun tampilan 24 jam, tapi ketika di chat nggak ada yang jawab gitu lah. Lalu kadang waktu itu kan semua berita lewat email, itu kita tambah lewat SMS.
Dan lalu ketika ada order juga kami rasakan di MWN itu lama gitu kan. Si Oki itu bilang, ya wes yuk kayu dewe gitu kan, ayo nggak bikin sendiri aja yang ini sudah ada hosting yang di yang kita reseller. Waktu itu istilahnya kita reseller ya, karena belum milik kita sendiri servernya. Nah itu awalnya seperti itu. Nah ini kira-kira awalnya kita tuh memang reseller. Lalu setelah gede kita bisa bikin server sendiri, atau istilahnya kalau kita sewa di Amerika tuh DS, jadi kita server. Itu waktu itu di Indonesia belum ada, hanya ada di Amerika biasanya. Waktu itu terus kita awalnya sewa DS di Dallas, lalu setelah lebih gede karena dedicated server sudah semakin mahal, kita akhirnya kolokasi. Nah ketika kolokasi itu kita beli server sendiri, lalu kita install sendiri, kita deploy sendiri, yang kita ke Amerika. Itu tentang sampai sekarang harusnya sih kita habis ini punya data center sendiri, tapi kayaknya kok nggak sebesar itu deh. Tapi harusnya roadmap-nya ya kalau sudah gede ya punya data center sendiri, tapi kan belum. Dulu awal kita bikin server juga masih pakai konvensional server, maksud saya server yang kayak di KMTE waktu itu, satu server satu layanan, misal mail.ugm ACID atau seperti itu. Nah seiring berjalan waktu kami belajar tentang virtualisasi, yaitu satu server bisa dipakai buat banyak VM, virtual machine. Yang kita pakai waktu itu Citrix Sun Server. Lalu setelah kita setelah kita pelajari lagi, ternyata virtualisasi pun nggak cukup karena storage-nya itu masih ada di satu server itu, sehingga itu jadi SPOF ya, single point of failure. Jadi kalau hard disk-nya bermasalah, semua layanan mati. Lalu kita atasi dengan RAID, itu pun RAID itu redundant array inexpensive disk. Mungkin kalau istilah agak teknis nanti googling sendiri aja ya, karena karena susah kalau ngomong bahasa Indonesianya itu. Lalu kita adakan SAN, Storage Area Network, itu maksudnya banyak server tapi satu storage. Jadi ketika store itu pun istilahnya high HA lah, high availability. Dan sekarang kita baru adapt untuk cloud. Maksudnya cloud itu selain virtualisasi, kita mulai teknologi yang kita pakai itu OpenStack. Jadi semacam API. Intinya ketika negara api menyerang itu istilahnya kira-kira. Jadi ketika API itu Application Programming Interface. Jadi ketika API itu dibuka oleh provider, itu benar-benar membuat teknologi berubah. Cloud itu salah satunya kan karena dia kuat di API, sehingga customer bisa mengutak-ngatik layanan yang disediakan provider, kira-kira seperti itu. Ini baru kita tempuh saat ini. Transformasi yang lain yang saya alamin dulu, awalnya apa-apa bikin sendiri, software billing bikin sendiri, lalu framework untuk aplikasi bikin sendiri, karena mungkin waktu mahasiswa masih semangat berdarah-darah gitu ya, tapi akhirnya juga capek gitu kan ngurusin framework sendiri. Akhirnya kita pindah ke CI, terakhir kita pakai Laravel, yang terakhir yang mau React kali ya kalau udah mobile. Kalau di Python waktu itu ada Django, kalau di JavaScript terakhir pakai Vue atau macam-macam lah. Intinya sekarang kita lebih menggunakan framework yang umum digunakan orang lain. Transformasi lain yang sejak awal sampai sekarang saya rasakan itu
Dulu coding, lalu kalau yang ngetes manusia ada ada testernya gitu, dia klik 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 klik, lalu ini selesai, klik klik selesai. Nah, akhir-akhir ini kita sudah menghindari manusia untuk ngetes. Kita lakukan dengan TDD, itu test driven development. Jadi pakai, kalau itu browser ya kita bikin browser headless itu maksudnya apa ya, mensimulasikan manusia ketika mengetes sebuah website lah gitu kira-kira. Jadi istilahnya dan ternyata ini sangat-sangat berguna. Ini yang kalau nggak salah topik yang saya angkat ketika sesi sebelumnya sama Pak Rofik di vokasi tahun-tahun kemarin. Lalu dulu kita coding aja, sekarang kita pakai Git itu ya. VCS itu version control system. Jadi karena banyak pegawai baru atau saya sendiri pun awalnya nggak tahu Git, akhirnya jadi tahu setelah, dan ini sangat-sangat berguna. Dulu awal juga kita notifikasi pelanggan itu, zaman itu belum ada mobile smartphone ya, jadi cuma pakai HP Ericsson, HP Nokia gitu. Dulu kita ada banyak mesin SMS, sekarang kita pindah ke WhatsApp semua. Lalu dulu ketika bikin project itu seringnya ya kayak, kalau yang dulu tuh istilahnya terkenal dengan istilah waterfall, yang diajari di kuliah juga kalau nggak salah ingat juga ada waterfall project management. Dan sekarang yang ternyata yang cocok di kami itu adalah agile. Kita menggunakan agama dalam development software itu pakai Scrum. Itu intinya adalah iterasi kecil-kecil tapi diulang-ulang lah kira-kira gitu. Mungkin kalau teman-teman tahu SpaceX, dia sedang bikin Starship roket mau ke Mars, itu sama dia. Bedanya kita development software, mereka development roket dengan metode sama juga. Iterasinya kecil-kecil, dites. Kalau ada yang belum tahu ya biarkan, yang penting tes dulu jalan atau tidak, ulangin lagi, kira-kira seperti itu. Lalu dulu waktu awal kalau ada karyawan baru atau programmer baru, kita sering bikin kelas ngajarin gitu ya. Lama-lama capek juga ngajarin. Akhirnya kita yang cocok itu nggak selalu cocok sih, tapi pairing itu maksudnya, jadi satu komputer, 2 monitor, 2 keyboard, 2 mouse, ada 2 orang, 1 junior, 1 senior. Nah nanti ketika ngerjain itu 1 jam, misalnya ada sesi 1 jam pairing. Jadi nanti yang senior ngerjain, yang junior ngeliatin aja. Jadi cuman kayak jadi belajar tapi nggak ngomong, tapi kerja gitu. Jadi kayak kadang mikirnya malah menghambat kerja sih, karena 2 orang resource 2 orang terpakai 1 orang kan, tapi pada akhirnya itu malah mempercepat secara long term ya, itu mempercepat mempercepat kesamaan tooling, kesamaan pengetahuan antar teman di sini. Jadi akhirnya cocok itu pairing. Dan ini yang kita temukan yang tidak ada di kuliah dulu gitu, kira-kira yang saya temukan seperti itu. Lalu ini yang sekarang kita lakukan itu upgrade teknologi ya. Jadi Sun kita ngerasa Sun sebenarnya bagus, oke, sekarang juga masih jalan, cuman kendala yang sering kita alamin itu kalau Sun itu harus penuh langsung sejak awal. Jadi kalau butuhnya 80 hard disk dalam satu server ya kita langsung beli 80. Itu kan berarti awal ya, berarti modal. Dan akhirnya kita nemu namanya
object itu googling aja nanti kalau nggak paham istilah-istilah di sini. Dia modelnya object storage. Jadi ini hal baru yang dulu nggak ada ketika akhirnya kita sekarang sudah produksi, sudah ada beberapa server, sebagian kecil, setengah-setengah lah, 40% object storage, lalu yang sisanya masih yang teknologi lama yang pakai SAN. Kita juga baru migrasi, istilahnya, belajar lagi dulu virtualisasinya pakai Zen. Amazon dulu pakai Zen, tapi sekarang Amazon juga mulai pindah ke KVM. KVM itu kernel virtual machine. Dia ini agak low level banget ya ngomongnya ya. Jadi intinya teknologi yang bukan lebih bagus ya, karena setiap tujuan teknologi itu bukan masalah bagus atau jelek, karena setiap teknologi itu pasti ada trade off. Nah, intinya kita kejar trade off-nya. Jadi kalau kita milih sebuah teknologi atau ya kayak milih agama lah, ada trade off-nya. Kalau ini, kalau itu seperti ini ya. Teknologi juga sama, kira-kira kalau Zen gimana, kalau KVM gimana, kalau Scrum gimana, kalau itu pilihan-pilihan itu kan kebanyakan kalau udah kayak mobil listrik atau itu kan trade off juga gitu kan. Lalu kita juga sedang mengerjakan sertifikasi ISO, itu hanya untuk masalah legalitas dari regulator. Yang kita bikin besok-besok karena hosting itu kira-kira akan turun lah dalam 5-6 tahun ke depan gitu ya. Kita siapin cloud computing, AS itu infrastructure as a service, kayak Google Compute atau Amazon, seperti itulah kira-kira. Tapi jelas kita nggak mungkin head to head sama Amazon atau Alibaba atau Google ya. Kita harus ambil niche market. Niche itu bahasa Indonesianya apa ya? Market yang spesifik lah untuk di Indonesia misalnya. Kalau di saya sih ya, misalnya kalau sekarang ada pandemi, kita siapin misalnya Moodle tapi siap install lah Moodle, tapi basisnya sudah cloud, atau besok ada pandemi lain atau apalah, intinya kalau Google kan nggak kepikiran mau bikin Moodle di Indonesia gitu kan. Jadi kalau ya di kita ya kita bikin produk itu ya harus yang lokal gitu kan, yang jualan gitu kan, jualan baju, jualan makanan atau apa. Kalau pas itu platform as a service itu biasanya kalau yang terkenal itu Heroku.com. Ini yang masih banyak dicari customer existing, tapi kita belum siap. Kebanyakan sih kalau sekarang pakai Docker ya, Docker lalu pakai Kubernetes, tapi kita belum, secara SDM belum ada yang ahlinya Docker, dan saya sendiri pakai Docker cuman di laptop dan belum sampai di produksi. Jadi ini belum tahu nih besok kayak kira-kira bikin pasnya pakai apa, ada OpenShift Origin, ada macam-macam, kita juga belum tahu. Lalu juga testing. Tadi kalau software kan ada toolsnya ya, misal Jenkins atau semacamnya itu. Tapi kalau ketika itu infrastruktur server, misalnya bagaimana kita memastikan sebuah server memenuhi kriteria A, B, C, D, itu kan sangat susah ya. Untuk kalau manusia gampang sih, tinggal dinyalakan, dites apakah memenuhi standar yang kita set gitu. Tapi begitu yang kita nggak tahu yang kalau itu bukan manusia itu kan susah ya. Jadi kita bagaimana caranya itu testing itu juga sampai ke level hardware, sampai level itu dengan otomatisasi. Yang kita baru pelajari ya baru Ansible, istilahnya DevOps lah untuk istilah zaman sekarang, development dan operational disingkat DevOps.
disitulah kita belajar bagaimana mengautomatisasi instalasi Linux atau macam-macam atau hardware lah, switch dan sebagainya. Ini yang yang sesuatu yang pengalaman buruk ketika menjalankan di web host. Kita pernah ada bug di Zen dan itu membuat server down cukup sering waktu itu, setahun sampai ada kalau nggak 6 kali 8 kali ya. Hitungannya udah sering ya kalau setahun sampai down harusnya kan 99% ya, 99, SLA-nya sekitar itu. Kita waktu itu cuma bisa menuhin 95, 96 gitulah. Jadi dan ketidaktahuan kita tentang, karena hampir semua software yang kita pakai kan open source, jadi ketidaktahuan kita mengikuti perkembangan berita-berita di kernel di open source itu kadang bikin kita nggak tahu apa yang terjadi di level bawah, sehingga itu susah. Kalau intinya harus update, nggak boleh nggak update. Ketika kita pakai software Zen ya kita harus kita namakan di sini evangelis lah. Kalau database ada MySQL, ada Postgre, itu kalau kita memutuskan pakai MySQL-nya, MySQL itu harus ada evangelisnya, harus ada nabinya lah di sini, yang kalau ada pengikutnya yang nakal, ayo digiring ke MySQL. Atau kalau ada Postgre ya kita ada evangelis. Itu istilahnya seseorang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan secara mental bahwa software ini bagus, software itu seperti ini. Jadi istilahnya evangelis kalau di teknologi. Blender lain waktu itu, dulu masih riset itu dan produksi orang-orangnya masih sama. Itu ternyata nggak oke banget. Jadi akhirnya kita pisah. Lalu ini yang ketiga ya, tidak segera pindah teknologi ketika teknologi itu tidak kita kuasai, atau ini waktu itu kita lama pindah karena kita merasa nggak pede dengan SDM di internal. Kok ngerasanya sudah lama pakai satu teknologi, mau ganti itu kayak malas belajar lah gitu. Jadi itu ternyata pada jangka panjang bikin masalah juga. Kendala yang kita alamin yang jelas manusia ya, itu manusia tempatnya macam-macam, SDM yang nggak sama. Lalu setiap teman di sini juga pasti ada kendala di keluarganya, ada kendala di yang tidak akhirnya kan ngerembet juga ke kantor, atau misal dari saya, dari pimpin ada strategi seperti ini, tapi karena gantinya teknologi atau gantinya model manajemen kayak gitulah, jadi itu kayaknya kok nggak, susah kalau dibahas teknis. Lalu kendala lain itu integrasi internal. Jadi kita kadang bikin software ini, kita ERP pakai Odoo, kita absensi bikin sendiri, kita keuangan pakai SaaS-nya orang lain, kita billing pakai. Akhirnya kan banyak sekali software di internal itu yang untuk operasional ya. Jadi monitoring pakai itu ini. Akhirnya satu password, akhirnya orang-orang cenderung untuk satu password untuk banyak aplikasi, dan itu kan security hole sebenarnya, nggak baik sebenarnya. Dan sampai sekarang pun masih susah untuk mengintegrasikan, walaupun sudah ada roadmap kita pakai single sign on atau LDAP gitu ya, masih aja susah.
Kalau kendala modal itu jelas karena kita bukan perusahaan gede, kita modal sendiri ya. Kalau mau ada investasi ya kita kalau nggak pinjam bank ya nunggu duit yang berputar kira-kira gitulah. Lalu ini kira-kira hal-hal yang kayaknya kok di kuliah nggak ada dan kira-kira bagus ketika di dunia kerja itu GIT seperti TDD yang sudah saya bahas sebelumnya, CI/CD itu continuous integration, continuous deployment, itu kira-kira ya setiap perubahan, setiap change dari perubahan di kode kita itu otomatis langsung deploy ke test environment. Jadi kita sejak awal sudah tahu errornya di mana. Python itu dulu waktu kuliah kan belajarnya C ya atau dulu Pascal atau C, dan kayaknya Python lebih lebih berguna, lebih atau PHP lah, Python atau PHP. Tapi kalau Python kan lebih general ya, nggak hanya web. Kalau PHP kan seringnya hanya ke web. Kalau Python kan bisa ke banyak hal dan sekarang sudah mulai AI, machine learning itu kebanyakan juga Python. Dulu juga kuliah sistem operasi yang diajarin kayaknya Zilog bukan ya, lupa saya. Tapi agak nggak begitu update gitu. Kalau Linux kan lumayan lah storage kernel paging, memori paging itu kan kita bisa lebih ngerti. Di kuliah dulu, kalau saya dulu yang nggak dengerin, saya juga nggak tahu sih. Lalu bagaimana kolaborasi tentang ini sebenarnya sebelum pandemi pun sebenarnya sudah sering kita lakukan. Jadi bagaimana mengerjakan coding itu tidak dalam satu ruangan, dan ternyata di pas pandemi benar-benar sangat berguna. Itu basisnya jelas Git sama Scrum-nya yang Agile Software Management ini lebih ke itu. Jadi dulu waktu kuliah, seingat saya belum ada agile development kok belum terasa. Kalau di dunia nyata tuh kayak Ubuntu itu kan ada versi 18.04, 20.04, itu kan hasil dari satu iterasi mereka ya. Jadi bukan fiturnya yang dikejar tapi time base gitu kan. Dulu nggak ngerti waktu kuliah. Tapi dari kuliah saya juga dapat hal yang jelas. Teman sampai sekarang sejak awal kerjaan itu selalu datang dari teman-teman kuliah, tolong ini. Jadi awal-awal saya bikin usaha itu banyak sekali link dari teman-teman kuliah. Dan yang paling saya kerasa itu methodological approach itu, maksud saya di kuliah itu kayak skripsi itu ya, ada bab 1 bab 2 bab 3 bab berikutnya itu. Metodologi seperti itu kayak berguna banget gitu loh ketika saya ada masalah. Penyelesaiannya harus saya inventarisasi masalah dulu, intinya mirip banget lah dengan di kuliah dulu, dan itu benar-benar kepake. Dan ketika di kuliah dulu saya tuh senang kalau di lab gitu ya, ada orang diskusi, ada orang nyoba ini nyoba itu, dan itulah yang yang di sini juga saya replikasi, bagaimana teman-teman di sini suka ngoprek, gitulah kira-kira. Itu tentang teknik yang teknikal. Ini yang saya dapat dari channelnya YouTube yang saya share di awal tadi. Jadi apa yang saya rasakan benar-benar ketika jalanin itu kayak ngalir, dan kebanyakan tuh hanya luck gitu loh. Tapi memang ketika
kesempatan itu ada, itu memang saya dan tim itu kayak sudah siap, karena sudah misalnya SMA saya belajar Linux, walaupun waktu itu tidak ada materi Linux di SMA, tapi kan gara-gara kakak kelas saya nyuruh saya belajar Linux di kuliah berguna, atau waktu SMA itu juga HTML saya belajar dari teman-teman di kakak angkatan itu, ketika di kemudian hari pas saya udah bisa, misal juga di warnet walaupun gaji kecil, tapi kan waktu itu saya dapat banyak ilmu tentang Linux, sistem administrasi, jaringan dan sebagainya. Ketika bikin usaha sendiri, nyatanya itu sangat-sangat berguna. Jadi kalau yang ada pepatah itu seperti ini ya, keberuntungan itu ya karena kesempatan yang sudah kita pernah siapkan, kira-kira seperti itu. Kayaknya begitu deh Bu Nan. Kayaknya nggak ada yang lain. Siap. Saya mau tur Pak, jadi nggak Pak? Boleh nih, tur nih. Ini di Jogja Camp on terus ya markasnya? Saya kira terus langsung virtualisasi, kolaborasi remote bersama gitu. Oh, masih sih kalau programmer masih Pak. Ini yang di tim di sini itu yang ini ya, yang harus di sini gitu kan. Tak pindah ke HP kali ya. Boleh Pak. Zoom. Tadi mana? Udah ada belum? Sudah masuk dua-duanya. Satunya di off mungkin Pak, biar enggak. Terus suaranya masuk Pak. Oke. Saya mute. Udah. Gua Pak. Bisa ya? Bisa. Oke. Halo? Ya. Masuk suaranya Pak. Oh ya. Ini ruang rapat. Oh bentar, pakai masker dulu. Ini yang posisi di mana ya Pak? Hah? Ini ruang rapat, berarti saya di ruang rapat di lantai 1. Ke mana dulu ya? Ini ruang apa ya? Dulu ruang co-working, tapi karena pandemi ya, jadinya nggak ada orang. Saya kira lapangan futsal itu. Iya. Ini ruang server. Wah, nih teman-teman TRI nih. Mainannya seperti itu nanti. Iya, jadi kedengeran Kak ya? Ini suaranya berisik server. Tapi masuk kok suaranya Pak Ai. Jadi ya apa? Ini yang di mesin produksi gitu ya. Yang belakang yang listrik. Gelap ya? Nah, kira-kira seperti ini kalau yang dijual itu ya seperti itu, tapi itu yang di lokal, yang server beneran di Telkom sama di Duren 3. Ini teman-teman CS. Ada berapa orang Pak CS-nya? CS berapa ya? 40 kan? Wah, subhanallah, banyak juga sekarang ya. Ini apa?
WA. Jadi dulu kita sekarang layanan customer lewat WA, tapi yang ngetik ada di CS, tapi servernya di sini. Nggak tahu HP-nya kemana ya? Oh, ini HP-nya di sini semua. Mantap. Oh, itu monitoring. Nah, jangan-jangan teman-teman belum mulai kerja udah pusing duluan ini ngeliat layarnya, tampilannya banyak sekali. Itu lantai 1, ruangannya kecil sih. Ini lantai 2. Tuh. Di kosong. Semua kerja dari rumah. Aku izin tur Pak Ardan. Izin tur. Touring. ini yang apa? Pairing session biasanya di sini. Jadi ada 2 orang kerja di 2 kursi ini untuk pairing gitu. Ini monitoring biasa. Terus nggak ada orang karena pandemi ya. Jadi semua di rumah kan, kerja dari rumah. Kalau ini ruangan ruangan workshop gitulah kira-kira. Sama isinya juga monitoring. Pokoknya kalau hijau HP abang jelek gitu ya. Itu whiteboard yang sejak pandemi sudah nggak pernah digunakan. Di sini anak-anak baru bikin server kayaknya, nggak tahu ini server apa. Waduh. Terus apa? Mainan solder juga. Iya, nggak tahu kenapa di solder juga ya. Saya juga kayaknya nge-hack sesuatu gitu mungkin. Ini rak yang buat development awalnya di sini, lalu nanti deploy ke produksi di data center. Ini ruangan saya tapi hancur plafonnya, jadi baru diperbaikin. Ini kalau masuk ya, apa? Kalau masuk semua ada berapa orang, Pak? 100 berapa ya? 100. Wah. Ini gudang kalau si stok server kalau suatu saat dibutuhkan. Ini barang yang sudah lama juga kita tumpuk di sini. Ini yang gudang inventory. Di sini ada banyak CPU, RAM, hard disk, macam-macam lah gitu. Jadi bahan dasar semua di situ dan sebagainya. Sini ruangan buat ngoprek. Ini baru bikin sesuatu, nggak tahu apa ini. Kayaknya drive caddy. Oscilloscope tapi nggak pernah dipakai. Ini ada Pak Bino yang baru nggak tahu ngapain. Ini buat ngoprek lah, ruangan ngoprek juga. Kira-kira begitu kan. Wah, menarik. Tak balik ke ruang rapat tadi. Terima kasih. Soalnya yang udah nggak pernah dipakai sejak pandemi juga. Aku end dulu di sini ya, masih. Ya. Ya, mungkin sambil menunggu Pak Ai bergabung kembali, rekan-rekan peserta webinar yang ingin mengajukan pertanyaan, atau sudah ada pertanyaan sebelumnya ya di link presensi. Mohon bantuannya Mbak Teti untuk mengkopikannya di kolom chat. Ya. Sudah terdapat pertanyaan, akan saya fokuskan terlebih dahulu. Siap.
Pak Ogi pas nggak ada nih Pak. Oke, nggak pernah ke kantor ya? Oh, remote terus berarti ya? Remote terus. Oke. Yang pertama Pak, hal apa yang perlu dipersiapkan dan akan terus berjalan ketika membuat bisnis baru? Persiapan. Infrastruktur yang jelas ya. PM biasanya kita idenya apa? Misalnya bikin software apalah gitu ya. Nanti biasanya langsung bikin satu Git repository gitu, lalu di situ mulai coding, mulai awalnya bikin POC dulu atau proof of concept. Dari POC nanti kan kita bisa tahu kira-kira seperti ini, lalu bikin mockup itu kayak sketsa software seperti apa gitu ya. Lalu habis itu bikin MVP, biasanya minimal viable product, itu biasanya pokoknya fungsinya dulu lah, jangan bagus tapi yang penting jalan gitu, MVP istilahnya, baru nanti alpha, beta, rilis gitulah. Kira-kira itu yang dimaksud agile gitu, karena ada iterasi gitu. Perbaikan selanjutnya ya. Lebih ke ngulangin sih, kadang malah. Jadi kadang kalau apa istilahnya? Ya perbaikan sih, tapi kebanyakan kadang ngulangin juga gitu loh. Ya. Mungkin peserta lainnya mau raise hand juga boleh. Mbak Teti, ada lagi yang lain Mbak? Ya ini tadi kalau dari pemaparannya Pak Ayi ya, bisnisnya mulai dari yang disukai, mulai dari yang dimiliki, lalu kemudian memulai dari yang kecil. Memang harus bertahap ya Pak ya, perjalanannya dari awal tuh ya. Iya. Dari zaman kuliah kan berarti ya kalau 2003. Zaman kuliah semester 6 kalau nggak salah ya. Tahun ketiga. Kalau bikin software pun juga sama kan, start from small juga kan, misalnya bikin software juga awalnya yang sederhana dulu gitu kan. Ini Pak, ada lagi pertanyaan. Saat merintis Jogja Camp, dimulai dengan berapa orang dan spesialisasinya apa saja Pak? Awalnya 4 orang, lalu dari 4 orang keluar 2, sehingga tinggal berdua. Itu pas akhirnya kita harus kerja di tempat harus kerja lagi di tempat lain karena nggak ada kerjaan kan, cuma berdua gitu kan. Sekalian cari modal ya Pak? Sama harinya nih cari kopian proposal, gimana sih bikin proposal. Terus lalu sampai punya karyawan, lalu awalnya sekitar kita 25 orang itu kayak lama banget ya. Awal-awal 25 orang itu kayak naik turun begitu. Saya ingat tuh dari 25 itu ketika butuh gede itu langsung nggak kerasa tiba-tiba udah 100 gitu ya. Tapi 25 tuh masa-masa masa-masa kayak threshold gitulah. Mulai di atas 25 tuh kayak beda banget loh, harus manajemennya gitu kan. Spesialisasinya awalnya ya programmer semua, saya yang desain grafis, Ogi yang program itu saja. Jadi cuma 2 orang awalnya. Lalu ketika bikin web hosting, karena saya sudah tahu Linux, saya yang lebih banyak ini ya, server ya sampai sekarang. Jadi Ogi bisnisnya. Jadi kalau sekarang itu modelnya ya, saya terus terang kalau bisnis nggak gitu ngerti sebenarnya. Jadi keuangan masuk berapa, keluar berapa, itu saya terus sampai hari ini pun saya nggak gitu ngerti. Atau yang misalnya mau produk apa gitu kan, saya baru tahu ada produk unik itu baru setelah itu launching gitu kan. Jadi saya nggak ngerti sebenarnya tim itu sedang bikin apa. Tapi saya lebih ke ini ya, infrastruktur, server, VM, storage, pemilihan teknologi kayak gitulah. Jadi saya rasa kok itu yang model cocok dengan aku sama Ogi gitu. Jadi jarang rapat tapi ya jalan aja gitu ya, nggak tahu sih kenapa. Nggak ngerti juga. Iya. Tadi yang saya catat menarik sekali Pak, bagian riset dan produksi sebaiknya tidak jadi satu ya. Jadi
ada spesialisasinya sendiri-sendiri begitu ya Pak ya, supaya job desk-nya jelas, jalannya bisa sambil yang riset sendiri, yang produksi sendiri begitu Pak. Iya, jadi yang saya rasakan itu kalau awalnya itu lebih ke pembagian waktu ya. Oke, misalnya sebulan ini riset dulu, lalu nanti bulan berikutnya install dan deploy. Itu ternyata apa ya? Susah dikejar targetnya, maksudnya seringnya molor gitu kan. Jadi kalau itu dua tim yang berbeda, susahnya itu adalah kadang yang riset itu terlalu perfect gitu ya, dan yang produksi itu kurang memenuhi apa yang sudah dirisetkan, dan itu tugasnya manajer itu kayak compromise gitu ya, mana yang dipilih, mana yang enggak gitu kan. Jadi tapi lebih cocok seperti itu ternyata. Jadi ya konsekuensinya orangnya jadi nambah orang juga, dan orang yang senior itu malah akhirnya ke riset biasanya, padahal produksinya butuh cepat tapi kayak baru. Trade off-nya ada lah itu, enggak, tapi pairing itu lumayan mengatasi kayak gitu. Terkait dengan pairing tadi Pak, itu di bagian apa yang lebih banyak atau semua seperti itu? Kalau di sysadmin ya, di tim saya yang itu misalnya bagaimana saya mengoperasikan sebuah menginstal software atau apa, itu kan nanti saya sama satu orang lagi gitu. Jadi kadang nggak coding juga sih, tapi lebih seringnya bagaimana kalau ada masalah nanti saya yang selesaikan, tapi kan orang lain lihat saya gitu. Yeah. Dan disitulah mereka pairing lagi dengan orang lain atau akhirnya mereplikasi kan kayak gitu kan, kayak apa ya, kalau diajarkan itu kata-kata nggak bisa mengungkapkan apa yang diketikkan di layar gitu kan. Jadi melihat itu lebihan, dan pairing itu kan gantian ya, satu sesi ini yang megang kontrol layar, satu sesi satu orang temannya yang melihat, nanti saling revisi atau gimana lah gitu. Jadi lumayan mempercepat juga. Ya kayak mentor privat gitu ya, bimbingannya langsung praktek. Tapi sama asisten. Benar-benar kerjaan yang dikerjakan gitu loh, nggak karena salah ya salah gitu, ada hormati atau apa ya, itu kayak gitulah. Tapi kalau di programmer harusnya lebih aman ya, karena programmer kalau pairing kan coding ya, nggak langsung ke produksi gitu. Ya. Terus kalau tadi terkait virtualisasi tadi ya Pak ya, itu Jogja menyediakan service infrastruktur as a service-nya itu juga atau belum? Merencana ke sana. Sekarang baru BPS itu kalau secara barangnya sudah cloud, tapi secara produk kita nggak kemas seperti Google atau AWS, tapi lebih karena kita belum siap SDM terutama ya. Jadi kalau tim kita juga nanti supportnya juga nggak maksimal lah kalau tim kita juga belum paham itu kan apa sih cloud itu, karena itu kayak merubah paradigma computing kan, antara cloud dan yang tradisional itu kan. Jadi bagaimana walaupun di end user itu kayak sama aja, tapi kan di kita yang provider itu kayak hal yang beda banget gitu. Ya kebetulan nih kalau di teman-teman TRI ini teknologi rekayasa internetnya juga belajar Pak terkait dengan Docker, OpenStack gitu. Nah ini Pak Rosid ini maestronya ini. Baru tren aja. Dan kan memang itu ya cloud computing ya memang lagi viral gitu ya sekarang ya, tidak perlu punya server. Kebutuhan juga sih, karena pada akhirnya kebutuhannya ngerucutnya ke sana gitu loh, karena model lama itu sudah ya, kami ngalami sendiri bagaimana model klasik itu banyak kendalanya, walaupun model cloud pun kita juga belum siap, jadi masih
perpindahan lah sekarang masih. Dan pandemi lagi jadi susah. Ya. Ya. Tapi malah pandemi itu kemarin orderan naik sih malah. Jadi kayak income malah naik gitu kan. Tapi support turun karena semua orang nggak ada yang di sini. Jadi order naik tapi orang di sini nggak ada itu kan, repot banget ngerasainnya. Loh, tapi buat secara remote gitu belum ini ya Pak? Produksinya remote? Ya pada akhirnya kan tetap jadi lama aja sih. Iya sih. Jadi kayak rapat aja, ngapain gitu loh. Kalau di kantor kan langsung kerjain. Langsung kerja, ya. Paling banyak apa nih Pak order di Jogja Camp sejauh ini? Mayoritasnya apa bentuknya? Web hosting. Kalau enaknya di Indonesia itu kan karena orang Indonesia gaptek ya, jadi kita agak aman lah. Di Amerika kita udah kolaps mungkin karena udah nggak ada yang produk beli Cpanel, kan kita pakai penerapannya Cpanel gitu. Kan kalau kita di Amerika kita udah terseok-seok, tapi karena kita di Indonesia, masyarakat di sini juga nggak bisa melek teknologi orang barat, orang sana gitu kan. Akhirnya kita punya lag waktu sampai akhirnya gelombang teknologi itu ngalir ke sini gitu kan. Jadi lag itulah yang membuat kita bertahan, tapi ya kita harus improve juga akhirnya karena tsunami-nya sudah kelihatan dari sini kapan itu mencapai pantainya Indonesia gitu kan. Ya. Kira-kira kalau untuk mahasiswa nih Pak, ada nggak ya peluang kerja praktek, magang di Jogja Camp gitu mungkin? Halo? Ada sih waktu itu juga ada berapa, tapi ya setelah pandemi kayaknya nggak tahu deh ini jadinya gimana. Karena waktu itu juga sempat kok ada anak vokasi kalau nggak salah ya, 4 tahun lalu nggak salah kerja di sini sempat sebulan 2 bulan, tapi nggak lama. Tapi mentornya yang sekarang karena semua remote ya, jadi bingung juga gimana prosedurnya. Ya mungkin ya semua jadi ini juga sih, jadi berubah begitu ya biasanya. Kita motor parkir di luar penuh aja didatengin itu Satgas Covid gitu kan. Oh pernah juga Pak? Pernah. Karena kelihatan motor banyak banget di depan. Berkerumun. Akhirnya motornya pakai di belakang. Jadi aja. Padahal roda harus terus berputar ya. Iya gitu. Iya. Padahal sudah ngurangin separuh lebih loh kita. Programmer nggak ada di sini. Tadi kalau dilihat kan kayaknya nggak ada 20 ya. Di kantor yang standby itu. Di sini paling nggak ada, boleh di kantor ini ya hampir 20 mungkin ya kira-kira. Ya sejak didatengin Satgas itu terus kita memang kurangin lagi. Ya. Jumatan di sini itu kan Jumatan di sini kan sekarang dikurangin lagi gitu. Di kantor Jumatan. Mungkin yang lain ada yang mau disampaikan. Ini saya lihat banyak juga nih dari teknologi rekayasa internet yang bergabung di webinar kali ini. Ya mungkin dari kampus pun juga tadinya berencana kuliah misalkan seperti itu, terus tatap muka, praktikum bahkan ini yang agak kesulitan juga, mau belajar server tapi terus online gitu kan ya virtualisasi itu sebenarnya ya salah satu solusinya ya supaya bisa. Tapi kan tetap nggak efektif ya, iya sih. Susah juga ya. Kalau pairing itu sebenarnya bisa sih, remote pairing tapi jadi pairingnya satu orang di sini satu orang di sana gitu. Itu tapi yang susah softwarenya, cari software yang bisa sharing session di server. Nah itu yang waktu kita pakai TMUX.
Ya nanti kalau koneksinya nggak bagus, putus-putus ya ini juga Pak. Nah itu juga Nggak nyambung juga jadinya. kemarin juga itu kendalanya itu Iya. karyawan juga nggak bisa reliable koneksinya. Betul. Iya. Apalagi telepon ya kan, telepon dari customer kan kita route ke karyawan yang di rumah gitu kan. Iya. Jadi kadang ada customer telepon yang angkat CS-nya tapi sedang ngurusin anaknya, nah itu susah banget. Ada backsound-nya. Backsound-nya macam-macam. Padahal itu berhadapan dengan customer kan, kita pakai VoIP. Iya. Jadi telepon masuk kita route pakai VoIP ke tempat lain gitu kan. Iya. Baik. Ada lagi pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada, closing statement mungkin Pak. Motivasi buat teman-teman supaya lebih bersemangat menghadapi dunia kerja, dunia wira swasta mungkin. Ya yang aku rasakan itu ya dulu awal-awal intinya kalau seneng itu diterusin, kayak nggak peduli yang lain lah. Karena kalau saya ini ya, karena saya kurang bisa multitasking, jadi kalau saya baru seneng itu ya itu aja. Jadi kuliah saya abaikan, sekolah saya abaikan, saya ngejar itu tadi. Tapi tentu pasti ada batas-batas tertentu yang saya juga nggak bisa akan beda kan. Jadi yang jelas waktu itu saya juga kerja di warnet itu kok bayarnya kecil, tapi itulah kayak ilmu yang sangat berguna. Jadi closing statement-nya kira-kira ya kalau baru suka ya harus suka sesuatu, belajar ya sampai total aja lah gitu lah. Sampai belajar itu nggak ada hasilnya wis gitu kira-kira. Karena pasti ada hasilnya. Entah kapan, entah sekarang, entah mungkin udah tua nanti, nggak tahu lah. Pasti ada hikmahnya ya Pak ya, nggak ada yang sia-sia. Namanya belajar itu menyenangkan. Iya. Sedikit nih tambahan pertanyaan satu. Kalau untuk belajar konfigurasi server tapi tidak punya infrastruktur dan device-nya, apakah ada simulasinya ya Pak? Karena kalau belajar programming cukup dengan komputer atau laptop saja, namun kalau server perlu infrastruktur server, jaringan domain dan pendukungnya. Kira-kira memungkinkan atau bagaimana komentarnya Pak I terhadap simulasi? Iya pakai virtualisasi sih, jadi pakai kalau di laptop ya pakai VirtualBox. Kita biasanya seringnya pakai VirtualBox. Di situ bikin VM. Semacam VMware. Kita nggak pakai Windows sih di sini, jadi nggak tahu kalau VMware bisa nggak ya. Tapi kalau di Linux kita kan hampir semua Mac atau Linux gitu. Jadi VirtualBox nanti di situ install Ubuntu atau CentOS atau apapun. Lalu kita pakai Ansible untuk konfigurasinya. Jadi bisa kok. Saya bahkan seringnya kalau tahap awal bikin produk ya nggak ada yang server real, semua pasti pakai VirtualBox. Awalnya kita awalin dengan itu atau Vagrant mungkin, tapi seringnya pakai VirtualBox. Jadi memang langkah awalnya ya laptop simulasi. Sama seringnya memang seperti itu. Tahap awal pasti pakai server virtual. Udah nggak pernah kayak sekarang pakai server bare metal. Disambung. Kadang bingung bagaimana pengaturan untuk clustering dan load balancing-nya Pak. Ya namanya juga simulasi ya Pak ya. Tidak sama kondisinya. Untuk clusteringnya sih pakai proxy ya kalau kita ya, proxy, load balancing juga. Stress testnya kita tinggal di live kan pakai produksi, nanti bebannya kan mengalir deras. Jadi memang susah emang stress test saya akui saya susah mensimulasi. Ketika saya bikin stress test di virtualisasi storage pun sering gagalnya karena loadnya enggak profil bebannya tidak sesuai dengan stress testnya. Jadi emang ya itu susah kalau stress test. Tapi di kita kadang kalau pas berani gitu ya udah yakin dialirkan ke jaringan produksi. Nah di situ kelihatan gini ya, profilingnya nanti tuningnya di akhir. Jadi awalnya
Ini topik yang agak susah nih kalau ini, Pak. Ya tapi setidaknya kan Memang. dari simulasi bisa ada gambaran gitu ya Pak ya. Tapi simulasi itu Paling yang susah ternyata. Heeh. Simulasi itu yang Nanti ternyata setelah susah. implementasi masalahnya beda lagi. Karena traffic beneran itu akhirnya kadang kita A/B testing ya. Jadi sekian customer dimasukin ke A, sekian customer ke B gitu loh. Jadi apa ya? Istilahnya di googling A garis miring B testing gitu. Ada semacam migrasi bertahap kadang. Baik. Ya, mungkin itu dulu Pak untuk sesi kali ini. Terima kasih banyak sudah berbagi pengalamannya. Sama-sama. Luar biasa ini 2003 loh. Sampai sekarang masih tetap bertahan dengan 100-an staf yang bergabung di sana. Semoga memotivasi kita semua bahwa ya dari dunia keteknikan sendiri begitu ya. Bidang wirausahanya bisa diusahakan begitu ya Pak ya, asal mau belajar gitu tadi. Iya, belajar. Dan semangatnya itu. Terima kasih banyak kepada Pak Said Munawar atas sharingnya. Terima kasih juga kepada peserta webinar atas partisipasinya. Siang ini saya cukupkan sekian dulu webinar terkait Teknopreneur ini. Semoga apa-apa yang sudah disampaikan bermanfaat buat kita semua, jadi motivasi untuk kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Said Munawar yang telah berbagi ilmunya dan juga Bu Unan yang telah menjadi moderator. Selanjutnya, sebelum diakhiri, dimohon hadirin mengaktifkan videonya atau kamera untuk kita lakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Yuk, on cam yuk. Silahkan. Mungkin kita tunggu sebentar. Ada Mas Novan. Bisa KP mungkin Mas di Jogja Camp juga nih. KP virtual atau bicaranya? Baik, bisa kita mulai sesi dokumentasinya. Akan saya beri aba-aba 3 detik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Kami aturkan terima kasih banyak kepada hadirin yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang didapat dapat bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak I. Yuk, sama-sama bersuka. Off ya. Terima kasih Bu Unan. Terima kasih Mbak Teti.